Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, di belusukan kali ini ya, kami berada di Kabupaten Tulungagung. Nah, memang sekilas merupakan sebuah pemakaman umum, tetapi di sisi lain di zaman pada perwalian ini merupakan tempat yang menurut legendanya di mana Sunan Kalijogo ya mengutuk para santri, ya salah satu santri maksud saya, sehingga santri tersebut menjadi seekor kera. Nah, sumber folklore ini didokumentasikan dalam sebuah bentuk fisik seperti patung-patung yang ada di depan kita saat ini. Nah, ada patung singa macan beserta ada dua sosok orang tua begitu dengan busana Jawa ya. Nah, di sini juga ada banteng atau kerbau dan ada seorang yang bertapa, teman-teman. Jadi, tempat ini merupakan tempat yang sakral dan menjadi suatu kenangan yang bisa membuat terutama warga di sini ya mengerti tentang adanya kutukan yang dilontarkan oleh Sunan Kalijogo. Teman-teman, sekilas di depan kita ada sebuah makam. Nah, ini merupakan makam di zaman kolonial katanya, tapi saya tidak bisa masuk ya, karena memang dikunci. Dan ini sepertinya makam khusus begitu, karena fasilitasnya cukup beda dengan makam-makam yang lain. Nah, ini diberi pagar besi serta bangunan ataupun dinding beton seperti ini, teman-teman. Dan di sini ada tempat duduk. Nah, jadi sekilas memang merupakan area pemakaman, tetapi kalau ke sini teman-teman bisa ngobrol begitu, menikmati suasana di daerah Tulungagung ini. Ini berdekatan dengan sungai. Di sisi lain, teman-teman, saya akan buktikan bahwa kutukan itu benar-benar nyata, bukan dongeng. Jadi suatu hari begitu ada para santri dari Sunan Kalijogo itu, tepatnya di hari Jumat, yang tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi memancing di sungai, karena ini berdekatan dengan sungai, teman-teman. Nah, di situ ada jembatan ya. Nah, sekitar 30 meter dari sini ada jembatan. Di situ ada sungai yang sangat besar sekali. Nah, mungkin saya perlihatkan lagi, itu ada jembatan, teman-teman. Nah, di sini, nah itu ada jembatan. Jadi para santri dari Sunan Kalijogo itu katanya mancing di sungai yang sekitar 30 meter dari kita ya. Nah, oleh Sunan Kalijogo itu diperintahkan begitu ya, diingatkan untuk melaksanakan sholat Jumat, karena waktu itu sholat Jumat jamaahnya itu kurang dari 40 orang, sehingga Sunan Kalijogo memerintahkan para santri yang mancing untuk segera ke masjid melaksanakan sholat Jumat, tetapi tidak kunjung datang sampai selesai sholat Jumat itu tadi dilaksanakan. Dan disitulah Sunan Kalijogo itu mengucapkan suatu kalimat yang kurang lebih kalimatnya seperti ini: mancing orang ngerti wayah, kok koyok kewan ayo orang ngerti wayah. Nah, seperti itu, teman-teman. Sehingga di kemudian hari para santri-santri yang mancing di sungai tersebut tiba-tiba berubah menjadi kera. Nah, kera tersebut sampai sekarang itu ada. Nah, ini, teman-teman. Jadi kera tersebut itu sampai sekarang masih ada. Nah, itu berkelantungan di atas itu. Nah, itu banyak yang bergantungan di atas itu, teman-teman. Jadi kera-kera itu masih ada sampai sekarang. Padahal ini jauh dari hutan loh. Ini jauh, ini padat pemukiman gitu loh.
padat pemukiman dan tidak begitu banyak pohon-pohon yang ada di sini, tapi kera-kera di sini itu betah katanya, itu mulai dari zaman perwalian sudah ada di sini teman-teman. Nah itu bisa dilihat ya, itu adalah keranya. Apakah, aduh, bentar teman-teman, saya siaga, takutnya tiba-tiba meloncat terus menyerang saya gitu loh. Apakah kutukan dari Sunan Kalijogo itu benar-benar terwujud, benar-benar bukan dongeng ya, benar-benar ada, dan kera-kera ini merupakan perwujudan dari para santri yang tidak melakukan sholat Jumat dan mancing begitu sampai tidak kenal waktu ya, begitu teman-teman ya. Nah kita coba ke sini. Jadi pemakaman ini padat sekali ya, makam-makam di sini padat, namun ketika waktu-waktu tertentu biasanya itu mau menjelang zuhur, ini sudah mau menjelang zuhur teman-teman, mau menjelang sholat zuhur ataupun sholat Jumat, kera-kera di sini itu semuanya itu pada turun gitu loh, pada turun. Nah ini teman-teman, nah ini ya, jadi kalau melihat dari ekspresi wajahnya seakan-akan itu menimbulkan sisi kemarahan begitu. Nah itu ya kan, loh itu tuh lah itu ya kan, seakan-akan itu tidak mau di apa ya, diomongin, tidak mau diekspos, tidak mau diceritakan tentang kisahnya begitu teman-teman. Jadi ada sisi kemarahan dari ekspresi wajahnya itu loh, dia seakan-akan tidak mau diceritakan tentang kisahnya begitu, bahwa astagfirullahaladzim aduh, ya kaget teman-teman, ternyata agresif sekali ya, agresif. Apa ya anunya kelak berdiri. Nah teman-teman, saya coba untuk ke sana ya, melihat yang lebih jinak mungkin. Ini ya, ini keanak-anak ini yang masih kecil-kecil, ini mungkin agak jinak mungkin ya. Loh ini kan masih kecil, ini mungkin agak jinak loh, ini loh ya. Jadi teman-teman, cerita ini sudah melegenda di daerah Ngujang Tulungagung ini ya. Tetapi teman-teman, cerita ini ada apa ya, semacam tumpang tindih zaman, semacam ada perkembangan cerita begitu. Di sisi lain ya, di sisi lain ternyata makam ataupun pemakaman Ngujang ini, pemakaman Ketek ini ya, ini di sisi lain itu ada sebuah cerita, katanya ya, dulu sebelum ini menjadi pemakaman yang masih hutan belantara, tempat ini dulunya itu katanya itu tempat pesugihan, teman-teman. Saya mencoba untuk ke sana ya. Nah di sana itu sepertinya merupakan titik tempat pesugihannya. Jadi tempat ini sebelum menjadi pemakaman umum, jadi tempat ini sebelum menjadi pemakaman umum yang masih hutan belantara, tempat ini katanya dulu itu merupakan bentar ya teman-teman, saya agak siaga karena ini kera-keranya itu sepertinya agresif sekali. Jadi tempat ini dulunya itu merupakan tempat pesugihan katanya. Jadi orang-orang yang melakukan pesugihan di sini, yang mungkin dulu masih hutan belantara, banyak pohon-pohon besar, orang-orang tersebut ketika berhasil dalam ritual pesugihannya, dia kaya begitu, dan ada tumbal, yaitu anak keturunannya itu tiba-tiba itu meninggal dan menjelma menjadi kera-kera seperti ini, katanya seperti itu ya. Jadi cerita itu memang cerita tumpang tindih begitu ya, seperti ada perkembangan dari zaman perwalian sampai ada unsur-unsur dari konteks pesugihan begitu teman-teman. Nah ini teman-teman, ada yang menarik di sini, ada kera ya yang lagi, astagfirullahaladzim, yang lagi apa ya namanya itu, petan-petan lek ngarani wong Jawa nih, cari kutu begitu teman-teman. Tetapi di sini itu sepertinya itu beda ya, dari sisi wajahnya itu beda kera ini, kayak semacam mohon maaf ya,
Nah ini teman-teman, saya tidak bisa mengucapkan, aku gak tega oleh ngomong rek. Itu loh, ini loh mulutnya itu loh berbeda. Ini loh, loh, ya kan? Ini berbeda ini mulutnya ini. Mohon maaf yo. Loh teman-teman. Nah kalau bagi pemirsa di rumah penasaran dan merasa cerita saya ini mengada-ada, coba tanya kepada orang Tulungagung yang tahu dengan pemakaman Ngujang ini. Ceritanya itu ya seperti yang saya ceritakan itu teman-teman. Jadi memang ada dua versi. Yang pertama adalah tempat ini merupakan tempat kutukan dari Sunan Kalijogo. Yang kedua katanya merupakan tempat pesugihan. Jadi kera-kera di sini itu merupakan perwujudan dari para santri yang tidak mau sholat karena asik dengan mancing sehingga dikutuk menjadi kera. Yang kedua, santri maksud saya di sini ini merupakan tempat pesugihan dan orang yang berhasil dengan sugihannya itu menyuguhkan tumbal anak keturunannya, dan ketika meninggal dia menjelma menjadi kera. Nah seperti ini ya. Ngamuk 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 ngamuk. Jadi beda-beda yo. Ada yang nggak mau diganggu, ada yang mau diganggu, ada yang nggak mau. Nah seperti ini ya. Coba dilihat ekspresinya. Nah ini biasa ini. Kayak kalau sama orang itu, nah biasa saja. Hi 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 hi. Aduh, 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 aku deg deh. Oke, teman-teman, aduh, aku kaget aku, seperti aku. Ya, pemirsa, mungkin cukup di sini dulu ya. Dari sini kita banyak mendapatkan suatu pelajaran, mendapatkan suatu peringatan juga bahwa kita kalau hidup itu bolehlah kita itu terlena ataupun bekerja keras sampai ya memang diniatkan untuk menafkahi keluarga, tetapi yaitu ingat tadi jangan sampai lupa ibadah ya. Kalau sudah waktunya ibadah sholat, kita harus sholat ya. Dan kalau ingin cepat kaya, jangan mencari jalan yang instan dengan mendatangi tempat-tempat pesugihan ya. Jadi harus kita bekerja keras, kalau ada sisanya ya ditabung, kalau tidak ada ya cari lagi, yang penting halal ya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan salam budaya, salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.